Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Viola Rendiva dengan NIM 2248201150. Baiklah, di sini saya akan membuat video biologi sel tentang materi teori sel, organel sel, dan siklus sel untuk memenuhi mata kuliah dari Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Baiklah, pada pembahasan yang pertama yaitu tentang teori sel. Teori sel adalah konsep dasar dalam biologi yang menyatakan bahwa sel sebagai satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel juga yang menyusun jaringan setiap organ makhluk hidup. Sel itu memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Baiklah, sel sebagai satuan struktural itu yaitu sel menyusun struktur tubuh organisme, sedangkan sel sebagai satuan fungsional yaitu sel dapat melakukan fungsi fisiologisnya sendiri dan mendukung fungsi fisiologis organisme. Perkembangan teori sel salah satunya dari Virchow tahun 1858 menyatakan bahwa suatu sel berasal dari sel lain yaitu mampu membelah, di mana proses patologis berasal dari sel. Selanjutnya di sini sel memiliki fungsi, bentuk, dan ukuran. Fungsi sel yaitu untuk mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, dan transport senyawa. Kemudian untuk bentuk, sel itu memiliki bentuk uniseluler dan multiseluler yang berbentuk batang atau basil, kemudian bulat dan memiliki badan buah. Selanjutnya untuk ukuran sel sangat kecil, di mana diukur dengan mikrometer okular yang telah dikalibrasi. Selanjutnya, apa saja sih klasifikasi sel? Yang pertama ada sel eukariot, di mana sel eukariot yang memiliki membran inti. Kemudian multiseluler atau uniseluler. Sel eukariot berukuran 1-100 mikrometer dengan organel kompleks dan terbungkus membran. Kemudian sel eukariot membran selnya mengatur tekanan osmosis. Yang kedua itu ada sel prokariot, di mana sel yang tidak memiliki membran inti. Dia juga uniseluler dan berukuran 1-10 mikrometer. Sel prokariot organel sel tidak kompleks dan sistem respirasi secara difusi. Selanjutnya, di sini ada sel tumbuhan, sel hewan, dan sel bakteri. Pada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel yang tebal, tersusun atas selulosa, hemiselulosa, kutin, lignin, dan pektin. Kemudian biasanya tidak ada nukleus, badan Golgi, dan lisosom. Kemudian sel tumbuhan sitokinesis dengan pembentukan dinding sel baru. Selanjutnya sel hewan. Sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Terdapat nukleus, badan Golgi, sentriol, dan lisosom. Totipotensinya lebih rendah dari sel tumbuhan, serta sitokinesisnya dengan invaginasi. Selanjutnya sel bakteri. Sel bakteri itu kapsul berupa lapisan mukus, bentuk selnya tetap, tidak memiliki vakuola, sitoplasma mengandung granula, spora, vakuola, dan massa pembentuk inti. Kemudian di sini ada bahan penyusun sel. Bahan penyusun sel yakni air, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, dan mineral. Di mana mineral ini ada kalsium, natrium, kalium, dan sulfur. Selanjutnya kita masuk pada organel sel. Apa itu organel sel? Jadi organel sel ini adalah struktur kecil di dalam sel yang memiliki fungsi khusus untuk menjaga kelangsungan hidup dan kinerja sel. Struktur sel diantaranya yaitu ada inti sel, di mana itu ada nukleus yang merupakan komponen dasar dan tetap. Jadi nukleus ini sebagai tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel, yang merupakan pusat reaksi, pusat kontrol, dan reproduksi sel. Bentuknya bulat atau spherical, dan umumnya itu di tengah polinuklear dengan diameter 6-8. Nukleus ini memiliki membran inti atau tidak dan berpori, kemudian mengandung DNA dan tempat sintesis RNA pada protein.
Selanjutnya, membran inti sel terdiri dari dua lapisan dengan pori 400-700A dan berjarak 200-300A. Merupakan por kompleks yang mengatur aliran ion dan molekul. Kemudian memiliki kromatin yang terdiri atas DNA yang bergabung dengan histon dan memiliki DNA dan RNA, polimerase dan enzim glikolisis dan siklus asam sitrat. Selanjutnya, nukleolus yang menempel pada nukleus. Nukleolus tidak mengandung DNA tetapi mengandung RNA dan protein. Berfungsi pada sintesis RNA dan tempat pembuatan protein yang digunakan dalam pembuatan ribosom. Nukleus ini dikontrol oleh nucleolar organizer. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian nukleolus. Yang pertama itu ada pars granulosa atau daerah granular di bagian tepi serta mengandung granul. Yang kedua itu pars fibrilosa atau daerah fibriler di tengah anak inti dan tampak sebagai fibril halus. Kemudian yang ketiga itu amorf, merupakan matrik nukleus yang homogen dan terdiri dari protein pengikat kedua bagian di atas. Selanjutnya di struktur sel ada karyoplasma yang merupakan larutan koloidal yang bersifat protoplasma, memiliki derajat viskositas lebih tinggi dan berhubungan dengan sitoplasma melalui porus nuklearis, merupakan cairan inti yang disebut juga substansi interkromatin. Selanjutnya di sini ada protoplasma yang terdiri sitoplasma dan vakula, di mana sitoplasma ini terdiri atas ektoplasma lebih kental dan banyak granula dan endoplasma yang sedikit granula. Mengandung senyawa organik hasil metabolisme dari organel. Komponennya itu 75-85% air, 10-20% protein, kemudian 2-3% lipid, 1% karbohidrat, dan 1% senyawa anorganik. Selanjutnya vakula. Vakula ini berisi cairan sel. Setiap vakula dibungkus membran tonoplas yang memisahkan sitoplasma dengan cairan vakula. Memiliki kemampuan untuk mengakumulasi substansi dengan transport aktif dengan enzim yang spesifik. Selanjutnya fungsi vakula. Yang pertama itu menjaga sel dalam status turgor dengan mengakumulasi substansi sehingga dia memacu air masuk secara osmosis sehingga mendesak dinding sel menjadi kuat. Yang kedua itu sebagai tempat penyimpanan unsur atau senyawa yang diekskresikan oleh sitoplasma. Yang ketiga sebagai penyimpan enzim. Selanjutnya di struktur sel ada mitokondria. Jadi mitokondria ini sebagai tempat oksidasi substrat, kemudian sintesis ATP dan tempat awal sintesis urea. Bentuknya bulat memanjang seperti kapsul dengan berbagai ukuran. Kemudian jumlahnya itu tergantung kondisi dan jenis sel. Di mana mitokondria ini respirasi penting dalam siklus asam sitrat. Mitokondria memiliki enzim TCA kecuali flavoprotein succinat dehidrogenase. Selanjutnya kita masuk ke struktur sel yaitu ribosom, di mana ribosom ini mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat dalam kromatin pada inti sel. Kemudian terdiri dari nukleoprotein. Ribosom juga sebagai tempat sintesis protein. RNA-nya melekat pada ribosom atau poliribosom, kemudian dapat melekat pada organ sel yang bermembran seperti retikulum endoplasma. Jadi poliribosom ini merupakan ribosom yang tersusun berderet dan dihubungkan oleh semacam benang halus. Selanjutnya kita masuk ke mesosom. Jadi mesosom pada retikulum endoplasma itu di sel jamur pada sel prokariota dan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan dalam pembelahan sel. Selanjutnya pada struktur sel ada retikulum endoplasma, di mana RE ini ada RE kasar dan RE halus. Pada protein yang dihasilkan dari RER antara lain adalah protein yang disekresikan keluar sel, protein integral membran seperti di dalam Golgi, lisosom, endosom, dan vakula. Kemudian pada SER itu banyak ditemukan pada otot-otot rangka, kemudian rangka, tubulus ginjal, dan kelenjar endokrin. Kemudian
SER ini memiliki fungsi, salah satunya yaitu sebagai sintesis hormon steroid pada sel kelenjar endokrin, kemudian juga sebagai tempat melekatnya granul-granul yang berisi glikogen pada sel-sel hati. Selanjutnya kita masuk kepada struktur sel badan Golgi atau aparatus Golgi. Jadi badan Golgi ini merupakan organel untuk pembuangan dan pemisahan jenis-jenis protein intrasel. Jadi sebagai tempat produksi glikoprotein dan pengatur aktivitas membran sel. Selanjutnya ada lisosom. Fungsi lisosom primer itu yang pertama sekresi enzim, yang kedua itu fusi dengan vesikel pinositosis, kemudian yang ketiga itu fusi dengan fagosom, dan yang keempat itu fusi dengan ligosom lain yang membentuk badan multivesikular. Selanjutnya pada struktur sel ada kloroplas, di mana kloroplas ini sebagai tempat fotosintesis yang memiliki pigmen klorofil membran ganda. Jadi storma itu yang reaksi gelapnya, sedangkan grana dan tilakoid itu reaksi terang, di mana 40-60 itu grana atau klorofil, sedangkan 5-20 itu tilakoid atau grana. Selanjutnya kita masuk ke sitoskeleton. Sitoskeleton ini merupakan struktur sel yang dimana rangka sel untuk memberi bentuk sel, mengatur dan menyebabkan gerakan sitoplasmik yang beruntun dan berkaitan. 3 kelompok filamen lainnya secara berurutan ada mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang siklus sel. Apa sih itu siklus sel? Jadi siklus sel ini merupakan di mana setiap organisme, baik uniselular maupun multiselular, berasal dari hasil pembelahan sel. Jadi siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan membelah menjadi 2 sel anak. Di sini sudah dijelaskan bahwa ada siklus sel prokariotik dan eukariotik, di mana prokariotik ini jenis pembelahannya pembelahan biner, dan eukariotik itu mitosis dan meiosis. Untuk kompleksitas, prokariotik itu lebih sederhana dan cepat dibandingkan eukariotik, lebih kompleks dan lama. Pada replikasi DNA, siklus sel prokariotik terjadi di sitoplasma, sedangkan eukariotik terjadi di dalam inti sel. Untuk organel siklus sel prokariotik, tidak ada organel yang terlibat, sementara pada eukariotik organelnya seperti sentriol dan benang spindel terlibat. Untuk regulasi siklus sel prokariotik itu kurang terkontrol, sedangkan pada eukariotik itu terkontrol ketat dengan titik pemeriksaan. Pada siklus sel prokariotik, jumlah kromosomnya biasanya 1 kromosom sirkular, sedangkan eukariotik itu banyak kromosom linear. Selanjutnya pada siklus sel eukariotik, yaitu di mana ada interfase, yaitu fase persiapan sel untuk pembelahan, terdiri dari fase G1, yaitu sel tumbuh dalam ukuran sintesis protein dan organel. Fase S yaitu replikasi DNA-nya terjadi menghasilkan 2 salinan identik dari setiap kromosom. Kemudian fase G2 di mana sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk mitosis. Selanjutnya pada siklus sel eukariotik ada fase M yang artinya mitotik, merupakan fase pembelahan sel yang terdiri dari fase mitosis dan fase sitokinesis. Fase mitosis yaitu fase pembelahan sel yang menghasilkan 2 inti anak yang identik. Mitosis terbagi menjadi profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan sitokinesis merupakan pembelahan sitoplasma yang menghasilkan 2 sel anak yang terpisah. Kemudian pada siklus sel eukariotik dapat mengalami meiosis. Meiosis adalah jenis pembelahan yang menghasilkan gamet untuk reproduksi seksual. Pada meiosis 1 itu ada profase 1 di mana kromosom homolognya berpasangan dan terjadi pindah silang. Kemudian metafase 1 itu pasangan kromosom homolognya berjajar di bidang ekuator. Kemudian anafase 1, kromosom homolog terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian pada telofase 1, kromosom mencapai kutub dan sitokinesis terjadi menghasilkan 2 sel anak haploid. Selanjutnya ada meiosis 2, di mana pada meiosis 2 ada profase 2 yang
di mana kromosom memadat kembali. Pada metafase 2, kromosom berjajar di bidang ekuator. Pada anafase kedua, kromatid saudara terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian pada telofase 2, kromosom menjadi kutub dan sitokinesis terjadi menghasilkan 4 sel anak haploid. Regulasi sel, di mana siklus sel diatur oleh sistem kontrol yang kompleks. Di titik pemeriksaan, ada titik pemeriksaan G1, titik pemeriksaan G2, dan titik pemeriksaan M. Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dan perkembangan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya ada nekrosis, yaitu kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali. Pada gangguan siklus sel dan kanker, di mana gangguan pada siklus sel menyebabkan pertumbuhan sel tidak terkendali yang menyebabkan kanker. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan membentuk tumor. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.